Let's pray together. Dear God, thank you for today. Now we are going to study and learn. Please bless everyone. Please bless Sir Sam to teach us. Thank you, God. Amen. Amen. Oke, thank you ya, Ramos ya. Oke, nah, what's our topic for today? If you read my PDF e-learning, you can see on my screen. What's our topic for today? What's our topic for today? Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Iya, kita mau pelajari. We gonna talking about posisi garis terhadap sumbu koordinat. You can open your textbook, not matematika textbook ya, not math ya, matematika, page 58. You can open now, 58. Matematika textbook about posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, kalaulah kita menggambar sebuah garis yang kita gambar itu garis lurus. Nah, ada tiga kemungkinan, ya, ada tiga kemungkinan garis itu terhadap sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu kan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini tolong diingat, nak ya. Koordinat kartesius itu memiliki dua sumbu. Yang pertama, sumbu mendatar. Itu adalah sumbu X, ini dia. Dan sumbu yang tegak itu adalah sumbu Y. Oke, I wanna give you challenge, nak. Apakah benar kalau kita menggambar sebuah garis lurus di koordinat kartesius, ini koordinat kartesius, nak ya? Apakah hanya ada tiga kemungkinan posisi garis itu terhadap sumbu koordinat, terhadap sumbu Y ataupun terhadap sumbu X? Apakah ada yang lain? Contohnya seperti ini ada sebuah garis. Ini sebuah garis. Dah. Nah, coba kamu bandingkan dulu posisi garis merah ini terhadap sumbu X atau sumbu Y. Apakah hanya tiga ini yang kemungkinan? Apakah ada yang lain? Coba perhatikan, nak. Bagaimana garis merah terhadap sumbu Y? Apakah sejajar? Sejajar nggak? Apakah tegak lurus? Apakah berpotongan? Ini garisnya, garis merah ini. Bagaimana garis ini terhadap sumbu Y? Apakah sejajar, berpotongan, atau tegak lurus? Bagaimana kalau ada garis hijau? Nih. Bagaimana kalau ada garis biru? Coba perhatikan posisi tiap garis terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak ya. Tegak lurus. Kalau yang pertama yang merah. Yang merah itu termasuk yang mana? Yang merah ini sejajar loh. Garis merah ini sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini kan. Sejajar mereka kan. Tahu kan arti sejajar kan? Kan ini sejajar dia. Nah, sejajar. Nah, untuk garis yang hijau, apakah sejajar terhadap sumbu Y? Potongan. No, berpotongan. Berpotongan. Kalau garis biru, apakah sejajar? Tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ada nggak posisi garis yang lain selain tiga ini? Kalau kita menggambar sebuah garis lurus, ada nggak kemungkinan posisi garis yang lain kecuali yang tiga ini? Misalkan tergambar yang baru. Ingat, nak ya, yang kita gambar garis lurus. Entah kayak manapun modelnya. Misalkan seperti inilah. Nih. Apakah ada posisinya yang lain selain yang tiga ini terhadap sumbu Y? No. Bisa nggak kamu gambar sebuah garis lurus? Udah.
Terserah mau kayak mana bentuknya, nak. Terserah, bisa kayak gini, boleh. Bisa kayak gini, boleh. Bisa seperti ini, boleh. Bisa seperti ini, boleh. Yang penting dia garis lurus. Bisakah kamu temukan posisinya yang lain selain yang 3 ini terhadap sumbu Y? Ada nggak yang lain? Do you understand my question, nak? Yes. Kalau kamu gambar sebuah garis lurus, ada nggak kemungkinan selain yang 3 ini bisa terjadi terhadap sumbu Y? Tidak ada. Sudah pasti kalau dia nggak sejajar, tegak lurus, kalau nggak berpotongan. Nggak akan mungkin bisa kamu temukan yang lain, nak. Hanya 3 ini, oke? Bisa ya? Nah, jadi inilah yang mau kita pelajari, nak, bagaimana posisi garis terhadap sumbu koordinat, apakah sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Nah, kalau dia sejajar, itu kayak mana garisnya? Kalau dia tegak lurus, itu kayak mana garisnya? Kalau dia berpotongan, itu kayak mana garisnya? Ya, inilah yang mau kita bicarakan, nak, ya. Nah, untuk yang pertama, we're gonna talking about bagaimana sih yang dikatakan garis yang sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Yang pertama untuk sumbu X. Nah, coba kamu perhatikan, ini ada sebuah garis yang udah tergambar. Nih, yang ini garis yang hitam ini, nak. Ini ternamakan garis G1. Ini ya, yang kecil nih ya tulisannya ya. G1. Nah, garis G1 ini melalui titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Oke. Jadi garis G1 ini melalui titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Ya. Karena garis G1 melalui ke semua titik itu, maka bisa kita katakan titik A, B, C, D, dan E itu berada pada garis G1. Is it correct? Benar nggak dia berada pada garis G1? Benar. Kenapa, Sir? Karena garis G1 melalui titik itu. Titik A, B, C, D, dan E. Maka bisa kita katakan titik A, B, C, dan E itu berada pada garis G1. Oke. Kalau Sir buat titik yang lain, nah, titik di sini. Katakanlah titik F. Apakah titik F itu berada pada G1? Garis G1? Halo? Ini ada sebuah titik F. Apakah bisa kita katakan titik F itu berada pada garis G1? No. Kenapa? Why? Karena garis G1 tidak melalui F. Iya, karena garis G1 tidak melalui F. Kan tidak melalui F. Yang dilaluinya hanya A, B, C, D, dan E. Makanya bisa kita katakan A, B, C, dan D, dan E itu berada pada garis G1. Oke. Nah, coba kamu perhatikan, nak. Jarak titik A, B, C, D, dan E terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X yang mendatar. Yang tegak ini sumbu Y. Nah, coba kamu perhatikan dulu, nak. Jarak titik A, B, C, D, dan E terhadap sumbu X apakah sama? Samakah jaraknya? Samakah jaraknya? Ya hitung kotaknya, nak. Coba hitung kotaknya. Berapa kotak? Samakah jaraknya? Yes. Samakah jarak titik A ke sumbu X? Berapa kotak, nak? Jarak titik A ke sumbu X berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. 4 kota mau ke 5 kota. Titik B, berapa kotak ke sumbu X? 4. 4. Titik C? 4. 4. Titik D? 4. 4. Semua 4. Semua 4 kotak. Nih, 4
kotak atau 4 satuan lah, saya bilang yang 4 kotak ya lah, 4 kotak. Jaraknya sama-sama 4 kotak. Nah, karena jarak semua titik yang berada pada G1 terhadap sumbu X itu sama, maka bisa kita katakan, ya, maka bisa kita katakan, bahwa garis G1 ini itu sejajar, ini lambang sejajar ya, garis 2 ya, sejajar dengan sumbu X. Oke ya, bisa ya, karena semua titik yang berada pada G1 jaraknya sama semua kan jaraknya kan, 4 kotak, maka bisa kita katakan garis G1 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi kalau kamu cek nak semua garis yang berada pada G1, misalkan tertambahilah di sini. Nih, ini ya. Katakanlah ini garis F lah. Nih, garis F. Apakah garis F berada pada G1? Yes. Yes, alasannya apa? Karena garis G melalui. Karena garis G1 melalui titik F. Oke, coba kamu perhatikan nak, jarak titik F ke sumbu X apakah sama 4 kotak? Yes. 4 kotak. Jadi semua titik yang berada pada G1, kalau kamu tambah lagi titiknya entah di mana, entah di sini, up to you. Nah, pasti jaraknya sama terhadap sumbu X. Makanya bisa kita katakan garis G1 itu sejajar dengan sumbu X. Oke, do you understand? Do you understand? Nah, kenapa kalau tergambar garis yang baru, katakanlah ini nak. Nih. Kenapa kira-kira ini katakanlah garis G3. Kenapa garis G3 ini enggak sejajar dengan sumbu X? Karena jarak kotaknya tidak sama. Iya, jadi kalau seandainya kita buat titiknya, nak, titik yang berada pada G3, misalkan di sini, ya, misalkan di sini. Nah, coba kamu hitung, nak, jarak titiknya itu ke sumbu X, apakah sama? Enggak sama. Makanya garis G3 ini tidak sejajar dengan sumbu X. Oke, nak ya. Jadi kalau kamu lanjut di garisnya ini kalau kamu lanjut pasti berpotongan dia nih. Berpotongan kan? Nah, oke ya. Jadi jawabannya kalau ada ditanya, kenapa sih garis G1 itu sejajar dengan sumbu X? Karena semua titik yang berada pada garis G1 itu jaraknya sama terhadap sumbu X, sama-sama 4 kotak. Makanya sejajar. Oke, you got it? You got it? Nah, coba perhatikan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, apakah sumbu X itu tegak lurus terhadap sumbu Y? Ini sumbu X yang mendatar. Ini sumbu Y yang tegak. Apakah mereka tegak lurus? No. No. Yes. Tegak lurus itu sudutnya berapa derajat? 90 Derajat. 90 derajat. Nah, kan tegak lurus ini kan. Ini sumbu X-nya mendatar ini. Sumbu X-nya mendatar, sumbu Y-nya yang tegak. Kan tegak lurus itu. Nah, karena sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu Y dan garis G1 tadi sejajar dengan sumbu X, maka bisa kita katakan bahwa garis G1 itu tegak lurus terhadap sumbu Maka bisa kita katakan bahwa garis G1 ini itu tegak lurus dengan sumbu Y. Is it correct?
Once again, coba. Garis G1 itu kan sejajar dengan sumbu X. Sejajar itu artinya jaraknya sama. Arti jaraknya sama, mereka tuh sama, nak. Arahnya sama. Sama nih arahnya, nggak pernah berbelok. Kalau dia lurus sana terus G1, maka sumbu X juga lurus terus. Yes, correct. Ya. Jadi karena garis G1 itu tegak lurus terhadap sumbu X, ini saling berhubungan, nah. Once again ya, karena G1 G1 sejajar dengan sumbu X, nih, karena G1 sejajar dengan sumbu X, yang ini dia, dan sumbu X itu tegak lurus terhadap sumbu Y, maka bisa kita katakan bahwa G1 itu juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena tadi sumbu X tegak lurus terhadap sumbu Y, maka G1 juga ikut-ikutan dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Benar nggak dia tegak lurus kalau kamu perhatikan gambarnya? Is it correct, nak? Yes. Yes. Oke. That's the reason, nak, ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih garis G1 itu tegak lurus terhadap sumbu Y? Ya karena garis G1 itu sejajar dengan sumbu X. Sementara sumbu X itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka ikut-ikutanlah garis G1 juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan ternyata benar gambarnya. Oke? Do you understand? You got it? You got it, nak? Oke. Coba perhatikan semua titik yang berada pada garis G1. A, B, C, D, dan E. Koordinat titik apa yang nilainya sama? Koordinat titik X atau koordinat titik Y yang nilainya sama? X atau Y? Coba cek, nak. X atau Y? Titik A minus 5,4. X-nya berapa? Minus 5. Y-nya 4. Titik B minus 3,4. X-nya minus 3. Y-nya 4. Titik C 1,4. X-nya 1. Y-nya 4. Titik D 3,4. X-nya 3. Y-nya 4. Titik E 5,4. X-nya 5. Y-nya 4. Koordinat apa yang nilainya sama? X atau Y? Kesemua titik ini. Y. Koordinat? Y. Koordinat Y. Iya. Kan sama kan koordinat Y-nya kan sama-sama 4. Maka bisa kita katakan persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 4 yang ini, nak. Y sama dengan 4. Kenapa, Sir? Karena semua garis, semua titik yang berada pada garis ini, garis G1, pasti nilainya 4. Makanya persamaannya itu Y sama dengan 4. Artinya semua titik yang berada pada garis pasti Y-nya 4. Pasti itu, nak. Kalau di sini titiknya, apakah Y-nya 4? Ya. Halo. Yes. Kalau di sini titiknya, apakah Y-nya 4? Yes. Kalau di sini titiknya, apakah Y-nya 4? Yes. Makanya persamaannya Y sama dengan 4. Oke? Any question, nak? Any question? Oke. Now, take a look garis G2, nak. Coba perhatikan dulu garis G2, yang ini yang di bawah. Garis G2 itu melalui titik P, Q, R, dan S. Oke, my question is, apakah garis G2 ini sejajar dengan sumbu X? Apakah garis G2 itu sejajar dengan sumbu X? Coba, give me your comment, nak. Yes. What is the reason sejajar sama sumbu X? Karena jarak dari G2 ke sumbu X sama. Ya, karena jarak semua titik terhadap sumbu X, yang ini, nak. Karena jarak semua titik terhadap sumbu X itu berapa kotak? Berapa kotak semuanya, nak? 5. How many box? 5. Iya, 5 box. 5. Ini. Karena jaraknya sama-sama 5 kotak semua, maka garis G2 itu sejajar dengan sumbu X. Oke? Nah, sama seperti tadi, nak. Karena sumbu X nih,
Karena sumbu X itu tegak lurus terhadap sumbu Y, maka bisa apa yang bisa kamu simpulkan? Ya. Garis G2 tadi sejajar dengan sumbu X. Sementara sumbu X itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka ikut-ikutan G. maka ikut-ikutan garis Dua tegak lurus. garis G2 Tegak lurus terhadap sumbu Bu X. Y. terhadap sumbu Y. Gini loh nak, garis G2 itu sejajar dengan sumbu X. Artinya apa? Artinya mereka sama ini, sama arahnya. Oke. Sama arahnya nak. Dah? Nah, karena sumbu X itu arahnya tegak lurus dengan sumbu Y, maka ikut-ikutanlah garis G2 nak. Ikut-ikutan garis G2 tegak lurus dengan sumbu Y. Ternyata benar nak, kalau kita perhatikan gambarnya garis G2, ini garis G2-nya nak, ini G2, benar nggak dia tegak lurus terhadap sumbu Y? Ya benar. Sudutnya 90 derajat ini, 90 derajat sudutnya. Nah, oke ya. Any question? Any question? Oke. Nah, look at page 59. Look at kegiatan siswa. Tadi itu kan posisi garis terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana garis yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, coba kita isi sama-sama dulu. Tadi kan kita cari yang sejajar dengan sumbu X. Sekarang bagaimana yang sejajar dengan sumbu Y? Coba Ramos, please read this nak, Ramos. I need you. Louder nak, ya louder ya. Garis L1 blank blank blank, ayo. Garis L1 blank 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 dengan sumbu Y dan sumbu minus Y tegak lurus dengan Ini bukan sumbu minus Y, nak. Sumbu Y. Ini hanya dan sumbu pemasangan. Y tegak lurus dengan sumbu X. Dengan demikian, garis L1 blank blank dengan sumbu X. Oke, ayo nak. Coba perhatikan garis L1. Coba perhatikan garis Y. Bagaimana posisinya? Sejajarkah? Tidak. Ini garis L1. Ini sumbu Y. Sejajarkah? Sejajar. Tidak. Kenapa nggak sejajar? Jarak sumbu L1 ke Y itu dengan Y ke L2 beda. No. Ini yang mau kita lihat, nak. Garis L1 dengan sumbu Y. Yang mana L1? Yang ini, nak, L1 kan? Ini kan L1 kan? Nah, itu L1. Sumbu Y yang mana? Yang ini sumbu Y. Nah. Coba, apakah sejajar? L1 dengan sumbu Y. Tadi apa nak syarat sejajar? Tadi saya bilang. What did I say? Sejajar. Sejajar itu kalau jarak titiknya Sama. Coba perhatikan nak, titik D. Lihat, garis Enggak L1. sejajar itu, Sir. Enggak sama. Tengoklah yang G lebih ke atas satu kotak. Yang L1 kemunduran satu kotak ke bawah. Bukan ke bawah, nak. Kita ke sumbu Y loh, ke sumbu Y. Ini garis L1. Udah. Ini garis L1. Ini sumbu Y. Nih. Coba. Samakah jarak mereka semua? Titik D ke sumbu Y berapa kotak? 5. 5. Sejajar lah, Sir. Titik E berapa kotak ke sumbu Y? 5. Titik F berapa kotak ke sumbu Y? 5. Nah, Titik G berapa kotak ke sumbu Y? 5. Titik H berapa kotak ke sumbu Y? 5. Jadi apa kesimpulannya? Jaraknya Sama. Kalau jaraknya sama apa tadi? Maka mereka Sejajar berarti. iya, that's good. Berarti ini kita isi. Coba isi nak ya di buku kamu ya. Write down on your textbook nak. Sejajar aja, Sir. Sejajar. Iya. Sejajar. Oke.
Kenapa sejajar? Jaraknya sama, Sir. Jaraknya sama. 5 kotak. Oke, coba perhatikan nak, sama kayak tadi. Karena garis L1 sejajar dengan sumbu Y dan sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X, maka ikut-ikutan garis L1 Tegak lurus dengan Tegak sumbu X. lurus. iya, tegak lurus. Kan benar kan? Tegak lurus kan? Tegak lurus. Ini dia. Tegak lurus. Iya. Nah, tegak lurus dia dengan sumbu X. Benar nggak garis L1 tegak lurus dengan sumbu X? Sudutnya 90 derajat. Iya. Benar ya? Oke. Coba. Periksalah Valerie, I need you Valerie to read this nak. Periksalah ya. Periksalah apakah titik-titik yang terletak pada garis L1 memiliki koordinat X yang sama. Jika jawaban kalian ya, maka bentuk persamaan garis L1 adalah. Nah, coba perhatikan nak. Titik-titik yang berada pada garis L1. Apanya yang sama? X atau Y? Nilai X atau nilai Y yang sama? X. Nilai X. Berarti persamaannya adalah X sama dengan Minus 5. iya, minus 5. Jadi persamaannya ini. Artinya apa, Sir? Artinya semua titik yang berada pada L1 pasti X-nya minus 5. Benarkah? Gimana saya tahu? Yes. Coba, ini titiknya Sir tambahi. Apakah X-nya minus 5? Yes. Ya, X-nya minus 5 ya. Ini kan X kan? Minus 5. Ya. Jadi semua titik yang berada pada L1 pasti X-nya 5. Ini. Kenapa gitu? Karena dia itu sejajar. Nah, dengan sumbu Y ataupun tegak lurus dengan sumbu X. Otomatis pasti sama dia. Oke ya. Nah, maka persamaannya X-nya minus 5. Oke, coba perhatikan yang kedua, nak. Yang ini bukan sumbu X ya, tapi sumbu Y. Coba ganti dulu, nak. Ini sumbu Y ini. Sumbu Y. Dia Ayo. bilang L2. Ricci, ayo Ricci, please read Ricci. Apakah garis L2? Apakah garis L2 sejajar dengan sumbu X? Y. Berikan Ini Y, nak. Y, coba perbaiki Y ya, bukan X ya. sumbu Y, berikan penjelasannya. Ayo, coba. Mana L2 yang ini? Apakah sejajar dengan sumbu Y? Sejajar, Sir. Alasannya? 1, 2, 3. Alasannya? Berikan 4 kotak, Sir. Karena jaraknya? Semuanya sama, Sir, dari atas sampai bawah. Iya, karena jaraknya sama ini. Sama-sama berapa kotak, Ricci? How many box? 4 kotak, Sir. Iya, 4 kotak. Maka bisa kita katakan L2. L2 segaris sejajar. Iya. Dan tegak lurus. Berarti L2 ini. L2 itu sejajar dengan sumbu Y. Oke. Nah, persamaannya Ricci. Coba cari persamaannya. Artinya nilai apa yang sama, Ricci, di L2? X atau Y? Apa, Sir? Kita mau menjawab yang berikutnya. Bentuk persamaan. Persamaan garis L2. Artinya coba cari apanya yang sama di L2. Titiknya. Maksudnya apa yang sama, Sir? Coba perhatikan titik yang berada pada L2. Apanya yang sama? X atau Y? X. Sir. X. 4. 4. Berarti persamaannya? X. 4. X sama dengan 4. Iya. Oke ya. Any question, Nak? You can write down now on your textbook ya. Just fill in the blank. Isi aja yang kosong itu. Any question? Berarti kesimpulannya apa, nak? Kesimpulannya kalau dibilang sejajar. Kalau sejajar dia jaraknya
Sama. Iya, jaraknya sama. Iya. Kalau dia sejajar, jaraknya sama. Kalau garis itu udah sejajar dengan sumbu X dan sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y, apa kesimpulannya? Kalau garis itu sejajar dengan sumbu X, sedangkan sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu Y, maka kesimpulannya garis itu Lurus. nah, coba. Misalkan garis itu ada sebuah garis, udah, dia sejajar dengan sumbu X. Sementara sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu Y. Apa kesimpulannya? Oke. Misalkan Sir sama Ramos sama-sama pergi ke utara. Udah? Sir sama Ramos sama-sama pergi ke utara. Sementara posisi si Ramos dengan si Samuel, udah, si Samuel ke timur. Berarti posisi Sir terhadap Samuel Oke. Garis itu sejajar dengan sumbu X. Sumbu X tegak lurus dengan sumbu Y. Maka bisa kita simpulkan Garis G tegak lurus sumbu. maka garis itu ikut-ikutan Dia tegak lurus lurus dengan dengan sumbu sumbu Y. sumbu Y. Iya. Garis G sejajar dengan sumbu X. Artinya mereka ini sama arahnya nanti, sama arahnya. Sementara arah si sumbu X itu tegak lurus dengan sumbu Y. Maka garis G juga ikut-ikutan tegak lurus terhadap sumbu Y. Itu kesimpulannya loh. Kalian nggak bisa use your logic lah, nak. Jika hari hujan, maka Ramos memakai payung. Jika hari hujan, Ramos pakai payung. Nanti kalian nggak bisa main logika, nggak usah lah. Nanti makin pening. Later lah nak kita belajar logika matematika. Itu biasanya itu apa itu SMP belum dipelajari sih. Oke lah, any question? Oke, we move to the next slide. Nih, ini ya konklusinya nak ya. Konklusinya kalau dia sejajar, jaraknya sama. Ya, kalau dia salah satunya kalau sumbu X atau sumbu Y tegak lurus, maka garis yang sejajar itu juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang tadi yang saya bilang ya. Oke lah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang berpotongan, nak? Nih. Coba perhatikan dulu gambarnya nih. Ada garis K, L, dan M. Ada 3 garis. Coba kamu perhatikan posisi garis ketiga garis itu terhadap sumbu Y ataupun terhadap sumbu X. Kenapa dikatakan berpotongan? Coba kamu lihat gambarnya. Coba give me your idea. Berdasarkan gambar, kenapa garis K, L, dan M itu dikatakan berpotongan dengan sumbu X ataupun sumbu I know, Y? sir. Ayo, go ahead. Sir, I know. Beda. Karena garis K itu dari kuadran 1 itu pindah ke kuadran lain, sir. Ya, boleh. Cuman lebih spesifik bisa nggak? Ada nggak yang tahu, nak? Dia itu ngelintas dari lewati Y sama sir. Iya, that's good ya. Kenapa garis K ini udah berpotongan dengan sumbu Y? Ini sumbu Y ya, ini sumbu Y ya. Nah, kenapa garis K itu berpotongan dengan sumbu Y? Yang pertama karena garis K itu nggak sejajar. Sejajar nggak garis K terhadap sumbu Y?
Enggak, Sir. Merah. Karena kalau garis yang sejajar, nah ini garis sejajar dengan sumbu Y, gak akan mungkin garis itu berpotongan pada sumbu Y. Karena mereka sejajar, nah. Tak akan mungkin tuh berpotongan. Ya kan? Jadi kalau kamu perpanjang sampai ujung dunia, ini, kamu perpanjang sampai ujung dunia, kamu perpanjang lagi sumbu Y-nya, ada nggak suatu saat mereka berpotongan? Hah? Gimana? Enggak, Sir. Paling Mungkin itu, enggak. Sir, yang X-nya aja yang kepotong. Enggak, sumbu Y. Yang serahnya tanya terhadap sumbu Y. Ada nggak kemungkinan mereka itu akan berpotongan? Enggak. Kenapa? Tetap lurus karena mereka udah sejajar. Iya. Jadi nggak akan mungkin mereka berpotongan, nah, karena mereka udah sejajar. Nah, karena garis K itu nggak sejajar dengan sumbu Y, otomatis pasti dia berpotongan terhadap sumbu Y. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat gambarnya, titik K itu memiliki titik potong. Ini titik potongnya terhadap sumbu Y. Berapa titik potongnya ini, nak? 3 sama 3. 0,3. 0,3 sama 3,0. Iya, benar. 0,3 dan 3,0. Terhadap sumbu Y dia titik potongnya 0,3. Terhadap sumbu X titik potongnya 3,0. Ya, karena dia memiliki titik potong. Itu alasan yang kedua. Ya. Oke. Bisa enak ya? Jadi alasan kenapa dia berpotongan, yang pertama tidak sejajar dan memiliki titik potong. Udah simpel aja. Any question? Nah, coba open your textbook page 62. Look at number 1, latihan 3. 62. Ayo. Number 1. Is this the homework? Wait, Lord. We still have 15 minutes not to discuss the exercise. Okay. Valerie, I need you to read part A and B and then answer. Come on, Valerie. Valerie, louder now, please. Jelaskan mengapa garis L1 dan L2 sejajar dengan sumbu Y. Ayo, apa alasan garis L1 dan L2 sejajar dengan sumbu Y? What is the reason? Ayo, Valerie, what is the answer? Ya. Kenapa saya tidak jawab? Ayo, Valerie. Kenapa sejajar dia? Karena memiliki jarak yang sama. Iya, garis L1 sama nggak jaraknya dengan Y? Kalau kamu buat titik, nah, sama nggak jaraknya nih semua? Sama. Sama ya? Ya. Kalau L2 sama nggak jaraknya ke sumbu Y? Titiknya nih? Sama. Sama. Jadi jawabannya, alasannya karena jaraknya sama. Karena memiliki jarak yang sama nih. Karena kamu isi, nak, ya, karena memiliki jarak yang sama, dah. Jarak yang sama. Oke ya. Ya, sekarang yang G. Kenapa G sejajar dengan X? Jaraknya sama. Iya, karena sama. Iya, karena semua titik yang ada di G itu memiliki jarak yang sama. Sama, Nina, ya, alasannya ya. Ya, karena memiliki jarak yang sama. Udah, selesai. Oke. Any question? Any question? Yang kedua jelas. No, I know, okay. We continue on number 2. Ayo number 2. Kenapa di skip, Sir? Kok di skip? Yang B itu, Sir. Gak nampak aku. Yang B mana? What number, nak? Number 1B itu aku belum nampak, Sir. Number 1B itu alasannya sama loh, jaraknya sama loh, Ricci. Oh. Ya, we continue on, nak, ya. Time is running out. Oke, look at number 2, nak.
Belfrida, I need you Belfrida to read Belfrida faster ya nak ya. Number Yuk. Number 2, right, sir. Pada bilangan koordinat, gambarlah garis H1 melalui titik A, yaitu -4, -6, dan B, 4, -3. Garis H2 melalui titik P, -3 dan -5, dan Q, 5 dan -5. Dan garis M melalui titik K, 5 dan 4, dan L, 5, -4. Oke. Apakah garis H1 dan garis H2 sejajar dengan sumbu X? Jelaskan alasannya. Oke, nah, apakah garis H1 dan garis H2 sejajar dengan sumbu X? Pertama harus kamu draw the line. Gambar garisnya lah. Ayo, nah, kita gambar sama-sama lah. Ayo, you can draw on your exercise book, nak. Petak book itu. Titik A, -4, -3. Di mana itu, nak? -4. Di kuadran keberapa? Di mana -4, -3? Di sini kah? Di sini? Yes. Correct, titik A? Yes. Ya, titik A ya. Oke. Titik B. -4, -3. 4, -3. Ayo, 4, -3 di mana dia? X-nya 4, Y-nya -3. Kuadran Yes. keempat. Di sini kah? Yes. Sini kah? Yes. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Yes, sir. Oke, that's good. Sama-sama kita gambar lah. Nah, draw titik A, ini titik B. Oke, yuk kita gambar garisnya, nak. Yuk, kita gambar garisnya. Pakai warna yang lain lah. Nih, mana yang kuning ini? Oke. Benarkah ini garis H1? Ya. Ya. Oke. Nah, gambar lagi garis H2, nak. Yuk, garis H2. -3, -5 titik P. -3, -5. Di mana itu? Di sini kah? Yes, sir. No. Hah? Yes. Ini kah? -3, -5? Yes. Yes, sir. Yes, oke. Ini titik C. Oke. Titik C pula, titik P. Kok titik C pula? Titik P. Ya, titik Q. 5, -5. 5, -5. Ups. Di sini kah? Ini? Yes. Yes. Correct? Oke, ini titik Q. Oke. Ya, gambar garisnya. Kita buat gambar yang warna hijau dulu. Oke. Ini titik. Ini garis H2. H2 ya? H2. Ya, H2. H2. Coba gambar garis M. Garis M titiknya 5,4. 5,4. 5,4 di mana itu, nak? 5,4 di mana itu? Kuadran 1. Di sini kah? No. Di sini? Yes. Yes, 5,4. Yes. Yes. No. Di sini, oh ya, siapa ini Valerie ya? That's good Valerie. Sini loh yang benar loh.
Ini ya 5,4. Ini titik K. Ini titik K. Oke, titik L 5,-4. Ayo di mana? 5,-4, help me please. Help me please, 5,-4. Di sini, oke, that's good. 5,-4 ini ya. Ini titik L. Iya. Ya, kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nih. Ini dia. Oke, inilah garis apa nama tadi? Garis M ya? Ini garis M. Oke, ini garis M. Oke, ya. Please answer the question part A. Who wants to answer now? Apakah yang part A? Apakah garis H1 dan garis H2 sejajar dengan sumbu X? Yes, Yes. Alasannya? karena memiliki jarak yang sama. Iya, karena memiliki jarak yang sama. Jadi kamu tulis nak ya, karena memiliki jarak yang sama. Oke, that's good. Yang part B, mengapa garis H1 dan garis H2 itu tegak lurus dengan sumbu Y? Mengapa? Tadi loh. Kenapa garis H1 dan H2 tegak lurus terhadap sumbu Y? Siapa yang bisa menjelaskan? Nak? Sin? Yang tadi, yang berhubungan tadi, karena dia ikut-ikutan, karena ini tegak lurus ke sini, maka dia ikut-ikutan. Ayo. Siapa yang bisa nak? Who know the answer? Come on. We only have 5 minutes left. Karena sumbu Y Coba. Ayo, come on. Sin. You wanna try? Nak, mula. Lu mau tak bisa nih lo. karena sumbu Y tegak lurus terhadap garis H1 dan H2. Mengapa garis H1 dan juga garis H2 itu tegak lurus terhadap sumbu Y? Coba cek satu-satu dulu, nak. Kenapa garis H1 tegak lurus dengan sumbu Y? Kenapa garis H1 tegak lurus dengan sumbu Y? Karena apa tadi? Sama. Karena garis H1 itu sejajar dengan Sejajar Sumbu X X. dan sumbu X Sumbu X sejajar. sejajar sumbu dengan X sumbu Y, tegak lurus terhadap sumbu Y, sumbu Y, maka ikut-ikutan garis H2 H1 juga tegak lurus terhadap Sumbu Y. Sumbu Y. sumbu Y. sumbu Y. Iya, itu dia jawabannya. Bisa ya? Yuk, bagaimana dengan garis H2? Karena garis H2 sejajar dengan H2 sejajar Sumbu dengan X. sumbu X, dan sumbu X Sumbu Sumbu X X tegak lurus tegak lurus dengan tegak lurus dengan sumbu sumbu Y, maka ikut-ikutan garis H2 Kedua. lurus dengan sumbu Y. tegak lurus dengan sumbu Y. iya, dengan sumbu Y. Itu loh jawabannya. Oke. Enak, delas. Part C. Mengapa garis M tegak lurus dengan sumbu X? Ini garis M yang biru, nak. Kenapa tegak lurus dengan sumbu X? Sama kayak gini tadi. Karena memiliki No, tegak lurus loh. Kenapa M
itu tegak lurus dengan sumbu X? Karena M sejajar dengan sumbu Y. Ayo, karena M M sejajar dengan sumbu Y dan sumbu Dan Y sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X. sumbu X, maka Maka sumbu M maka sejajar M dengan ikut-ikutan sumbu tegak X. lurus dengan lurus dengan Sumbu X. sumbu X. sumbu X. Iya. Logika lah. Oke ya. Ini kesana. Oke. Nah, please continue on until the last number, until number 5 ya. Do on your exercise book. Collect next week. 5 November. Oke. Any question? Any question? No, sir. No? Okay, I think enough for today. Thank you for joining with me. See you. Happy weekend. Bye.